Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna dari kelas D dan NPM 0320011315. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas makalah dari kelompok 6 dengan tema Ijtihad sumber hukum Islam ketiga. Ijtihad sebagai sumber ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Inilah yang membuat Islam tidak kehilangan karakternya sebagai agama yang dinamis. Sesungguhnya ijtihad adalah suatu cara untuk mengetahui hukum sesuatu melalui dalil-dalil agama yaitu Al-Quran dan Al-Hadis dengan jalan istinbat. Adapun mujtahid itu ialah ahli fikih yang menghabiskan atau mengerahkan seluruh kesanggupannya untuk memperoleh persangkaan kuat terhadap sesuatu hukum agama. Dalam makalah ini terdapat 7 pertanyaan. Yang pertama, apa itu pengertian ijtihad? Kedua, apa fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam ketiga? 3. Macam-macam ijtihad. 4. Bagaimana ruang lingkup ijtihad? 5. Apa sajakah syarat dan tingkatan mujtahid? 6. Siapa saja para imam mazhab? Dan terakhir, sebab-sebab dan perbedaan para imam mazhab. Pembahasan pertama yaitu pengertian ijtihad. Pengertian ijtihad berasal dari kata zahadah, artinya mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban kesulitan. Menurut bahasa, ijtihad adalah mencurahkan semua kemampuan dalam segala perbuatan. Dalam definisi lain, dikatakan bahwa ijtihad yaitu mencurahkan seluruh kemampuan untuk menetapkan hukum syara dengan jalan istinbat atau mengeluarkan hukum dari kitabullah dan sunnah Rasul. Pembahasan kedua yaitu fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam ketiga. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam dipandang sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk mendapatkan sebuah solusi hukum jika ada suatu masalah yang harus ditetapkan hukumnya, akan tetapi tidak ditemukan baik di Al-Quran maupun atau hadis. Pembahasan ketiga yaitu macam-macam ijtihad. Setelah mengetahui fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam, kamu juga perlu mengenal berbagai macam bentuk ijtihad. Dengan fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang sangat penting, pengetahuan tentang ijtihad tentunya juga harus dimiliki oleh setiap muslim. Berikut jenis atau macam-macam ijtihad. Pertama, ijma adalah suatu kesepakatan para ulama dan dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. 2. Qiyas adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya namun mempunyai kesamaan dengan masalah lain sehingga ditetapkan hukum yang sama. 3. Maslahah mursalah adalah suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya. 4. Sudud jariah adalah suatu pemutusan hukum atas hal yang mubah, makruh atau haram demi kepentingan umat. 5. Istishab adalah suatu penetapan suatu hukum atau aturan hingga ada alasan tetap untuk mengubah ketetapan tersebut. 6. Urf adalah penetapan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dan terakhir, istihsan adalah suatu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syara yang mengharuskannya. Pembahasan keempat, bagaimana ruang lingkup ijtihad. Ruang lingkup ijtihad merupakan bahasan-bahasan apa saja yang masuk atau boleh untuk dilakukannya ijtihad. Syekh Muhammad Al-Madani menjelaskan bahwa ruang lingkup ijtihad adalah hukum-hukum atau penalaran yang tidak ditetapkan secara jelas dan qat'i baik periwatannya maupun artinya. Adapun ruang lingkup ijtihad, yang pertama, hukum yang dibawa oleh nas-nas yang jani baik dari segi wurudnya maupun dari segi pengertiannya atau dalalah yaitu hadits ahad. 2. Hukum yang dibawa oleh nas qat'i tetapi dalalahnya jani, maka objek ijtihadnya hanya dari segi dalalahnya saja. 3. Nas yang wurudnya jani, dalalahnya qat'i tetapi dalalahnya qat'i, maka objek ijtihadnya adalah pada sanad, kesahihannya serta kesinambungannya.
Dan terakhir, tidak ada nas dan ijma, maka di sini ijtihadnya hanya dilakukan dengan segenap metode dan cara. Pembahasan kelima yaitu apa sajakah syarat dan tingkatan mujtahid. Syarat menjadi mujtahid yang pertama mengetahui kaidah bahasa Arab, usul fikih, usul hadis, usul tafsir, ulumul Quran, asbabun nuzul, mengetahui pendapat-pendapat ijma, mengetahui ayat Al-Quran dan hadis yang dinasakh, berpikiran jernih, teliti, hati-hati dan memiliki kemampuan untuk berpikir dengan baik, dan mengetahui maqasid al-syariah. Tingkatannya yang pertama mujtahid mustaqil, 2 mujtahid muthalaq khairu mustaqil, 3 mujtahid muqayyad, 4 mujtahid tarji, 5 mujtahid fatwa, dan terakhir muqallid. Pembahasan keenam, siapa saja para imam madzhab. Pertama, Imam Abu Hanifah, yang nama lengkapnya Abu Hanifah Nu'man ibnu Sabit At-Taimi. Tempat kelahirannya di Kufan pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Kedua, Imam Malik ibnu Anas, lahir pada tahun 95 Hijriah atau 713 Masehi dan wafat pada tahun 179 Hijriah atau 789 Masehi. Dan yang terakhir Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i dilahirkan di Gaza pada tahun 150 Hijriah atau 757 Masehi dan meninggal di Kairo pada tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi. Pembahasan terakhir yaitu sebab-sebab dan perbedaan para imam mazhab. Mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat atau mazhab dikarenakan perbedaan persepsi dalam usul fikih dan fikih serta perbedaan interpretasi atau penafsiran mujtahid. Kesimpulan dari makalah ini yaitu ijtihad adalah mencurahkan semua kemampuan dalam segala perbuatan. Dalam usul fikih, para ulama usul fikih mendefinisikan ijtihad secara berbeda-beda. Misalnya Imam Asy-Syaukani mendefinisikan ijtihad adalah mencurahkan kemampuan guna mendapat hukum syara yang bersifat operasional dengan cara istinbat atau mengambil kesimpulan hukum, yang mana terdapat beberapa macam dan syarat mujtahid, dan terdapat sebab-sebab perbedaan antara 4 mazhab yang masyhur. Sekian dari video saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.